Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh kembali berjumpa dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan di hari ini adalah 3 pelajaran si kusta Samaria. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 17 dan ayat 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kisah ini sungguh luar biasa bagaimana di waktu itu ada 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Berbicara tentang penyakit kusta, pada waktu itu orang-orang yang mengidap penyakit kusta adalah orang-orang yang najis. Mereka orang-orang yang terkutuk, bahkan mereka adalah orang-orang yang terisolir. Mereka harus berada di sebuah pemukiman yang terasing dan mereka tidak diizinkan untuk berada di sebuah komunitas. Anda bisa bayangkan betapa menderitanya orang-orang yang sakit kusta ini. Nah, 10 orang kusta ini mengalami mujizat. Mereka disembuhkan Yesus. Tatkala mereka sedang berjalan menuju kepada imam, maka di tengah perjalanan kulit mereka tiba-tiba mengalami perubahan dan mereka melihat tubuh mereka telah disembuhkan oleh Yesus. Namun yang menarik Bapak Ibu, dari 10 orang kusta ini, hanya 1 orang yang kemudian ia kembali kepada Yesus dan ia tersungkur, ia bersyukur kepada Tuhan dan ia memuliakan Allah karena kesembuhannya itu. Menarik sekali untuk kita renungkan. Ada 3 pelajaran yang saya bisa dapatkan dari peristiwa ini. Mengapa si kusta orang Samaria ini dia bersyukur dan memuliakan Allah? Yang pertama, karena ia menyadari bahwa ia menerima anugerah Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Orang Samaria ini, di mana ia telah mengalami kesembuhan dari sakit kustanya, ia sadar jika ia mengalami kesembuhan, ini adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Artinya bahwa kesembuhan yang ia alami benar-benar datang dari Allah. Dan itu hanya karena anugerah, hanya karena oleh kuasa daripada Tuhan yang menyembuhkan dirinya. Yang kedua, ia menyadari bahwa ia telah menerima apa yang namanya kebaikan daripada Tuhan. Saudara, ia sadar jika Tuhan tidak baik, maka tidaklah mungkin Tuhan mau dan dia rela menghampiri orang-orang seperti mereka ini. Dan Tuhan menyatakan belas kasihannya dan ia menyembuhkan mereka. Ini bukti bagaimana Yesus sangat baik, sangat peduli. Dan ia benar-benar memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, orang kusta si Samaria ini, ia benar-benar sadar ia telah menerima apa yang namanya kebebasan. Saudara, sebelum ia disembuhkan, maka ia berada di sebuah tempat yang terasing. Ia tidak diizinkan bisa berkumpul dengan keluarganya. Ia tidak diizinkan bisa berada di sebuah komunitas. Anda bisa bayangkan betapa menyesakkan dan menderitanya dia. Tetapi ketika ia disembuhkan oleh Yesus, maka di hari itu, di saat itu ia sadar ia telah bebas. Dan itu artinya ia benar-benar telah mengalami kesembuhan secara total. Dan dia dapat berkumpul dengan keluarganya. Dan ia juga dapat berada di komunitas
bersama dengan teman-temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, mari belajar dari orang Samaria ini, di mana ia telah disembuhkan dari sakit kustanya. Dan ia berterima kasih kepada Tuhan karena ia sadar telah menerima anugerah Tuhan. Ia sadar telah menerima kebaikan Tuhan. Ia sadar ia telah menerima kebebasan. Saudara, berapa banyak kita berlaku seperti orang Samaria ini? Ketika kita mengalami mujizat, ketika doa Anda dijawab, ketika Anda mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak akan pernah mungkin Anda duga, bagaimana Anda bisa lulus, Anda bisa diterima di sebuah universitas negeri misalnya, Anda mungkin mengalami perkara-perkara yang besar, di mana dari sekian ribu pelamar pekerjaan, Anda adalah orang yang diterima, dan Anda satu-satunya orang yang menerima gaji yang terbesar. Saudara, ini sungguh mengagumkan. Mari belajar dari peristiwa si kusta Samaria ini. Ketika Anda mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa dalam segala perkara, apapun itu juga, sadarilah itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Artinya bukan karena kita hebat, bukan karena Anda memang mampu, tetapi semata-mata semuanya itu hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Dan kita harus sadar ini adalah bukti Tuhan itu sangat baik. Kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, Anda benar-benar menerima apa yang namanya kemenangan, keberhasilan. Sebagaimana si kusta ini, dia bebas dari segala ikatan. Dan itu artinya dia mengalami kemenangan dari imannya. Saudara, mari hari ini belajarlah menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan mari muliakan Allah di dalam segala perbuatannya yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini kembali menguatkan iman kita dan kembali menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dan kita terima ini, semuanya, segalanya adalah karena perbuatan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.